يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Sebagaimana biasa, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, langsung saja kita masuk pada pengajian subuh kita di bulan Ramadan ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Herman Tanjung Penta. Kepada beliau kita persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur kembali pagi ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Pagi ini Allah masih titipkan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Bapak Ibu, itu hanya ada bagi hamba pilihan. Tidak ada orang punya itu dong. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Ada di rumah sakit banyak. Badan sehat, umur panjang, kadang waktu luang tak ada untuk ibadah. Walaupun subuh sampai taruh waktu tu. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tak lo istiqomah dah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Taala. Selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Mukminin yang hadir bersama kita, yang sama kita muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, alim ulama, cadik pandai seluruh bidang dalam negeri, hadirin kaum muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Jam 6 kurang 7 minit 9 menit. Sampai jam berapa Bu? Jam 8. Ya batih kan tak ada kan? Kalau maghrib batih isya. Azan isya mau tak mau berhenti gitu kan. Kalau subuh kalau selesai kok. Nang kena tunggu tu zuhur aja. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah kita sudah memasuki babak yang pertengahan, bahkan sudah mulai masuk nanti babak-babak akhir. Siap-siap babak penyisian sudah mulai, ciat-ciat itu sudah mulai itu. Hati-hati yang sibuk ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu sini ramai, alhamdulillah, sasak tuh. Namanya anda kan banyak tuh. Luar biasa tuh. Ya, biasanya ibu-ibu ya cok karena itu, karena persiapan kue karayu, baju karayu, baju abah anak karayu, macam-macam saya. Persiapan mudik, persiapan ilia mudik, kan ada itu. Tapi alhamdulillah kita masih ramai, semangat ibadah kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di sini kita ada pesantren, Bu. Lah sudah. Halo tapi alhamdulillah ada beberapa orang, 1, 2, 3 sampai berada. Ya perwakilan lah gitu kan. Karena prinsipnya kayak gitu. Karena lu mulai materi itu Pak. Jadi kalau mulai pesantren kadang anak tidak ke rumah saji itu. Nah ini kadang salah teknis itu. Salah dalam metode dan prosesnya. Bapak Ibu hadirin, pemerintahan kita kan sudah mulai itu, ada pesantren Ramadan. Dulu ada program 8 Baleh 21. Masih terkena ya Bu ya? Kini Pak Kapolda awak punya slogan zero
Abu, dah tahu dah. Tawuran, zero, balap liar. Kan dua tu yang populer kini tu. Kau dapat tambah nanya zero narkoba. Hati-hati Bapak Ibu, narkoba Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia. Tambah zero LGBT. LGBT itu kini adalah 18.000 orang kasadoe. Ndak bercampur jombe doh. Bayangan itu laki sama laki bilo lo kabar anak. Itu program Yahudi, umat Islam yang menjalankan itu tuh. Hati-hati, mohon mudah-mudahan YouTube saya ndak dicegat pula. Hati-hati kita. Jadi kini lado pesantren Ramadan itu tujuan menyelamatkan anak-anak awak Bapak Ibu. Kegiatan itu semua tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal, dengan baik kalau tidak didukung faktor pendukungnya. Satu, ada tiga, setidaknya ada tiga. Yang pertama, rumah tangga. Pertama Bu, rumah tangga, maksimalkan. Aneh kadang-kadang, kok bisa ada balap liar? Rasanya anak SMP, anak SMA tu belum bisa nyembali Honda seorang tu doh. Kecuali kalau nyembaliang. Siapa yang beliin? Ayah jomande. Untuk anaknya nyebawa balap liar. Berarti secara tidak langsung orang gae ayah jomande menfasilitasi untuk kegiatan balap liar itu. Itu kurang gae kok rumah tangga. Kita yakin itu. Ada anak pasti ada ayah jomande. Rasanya ndak ada anak kau yang lahir dari batang pisang ndak ada tu doh. Ada ayah jomandehnya. Opaknya kos di Padang Gopan. Okey, ibu kos. Bapak dan ibu kos tanggung jawab. Ayah jomandeh menyarankan awak untuk tinggal di tempat awak. Tanggung jawab. Jembarah pulang jusiahnya. Jadi kembali rumah tangga. Bapak Ibu, kalau dalam rumah tangga rancak, rapi, bagus, proses pendidikan anak, insya Allah, kita yakin, insya Allah, tidak akan ada itu tawuran jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, malam, menjelang subuh. Itu di Quran Jaya itu masih ada tu. Masih ada. Ramadan ku kabarnya masih ada juga. Iya Bu ya? Di mana tu? Pengaruh. Ramadan itu kan tidak masuk di akal itu doh. Siapa? Bagaimana? Itu orang tua. Nah, kalau ingin cari rapi rancaknya pendidikan itu, saya lihat dalam Al-Quran surah Luqman 31 3 balik sampai 9 balik. Rancak situ tu. Awasi tauhid. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau Allah nomor satu pasti. Awak yakin itu? Berapa orang pesantren Ramadan pesertanya? Bapak Ibu? Ledo 20 ah? Lebih 100. Masya Allah. 150 ah? 110 ah? Coba masuk nan 110 itu kamari sadoe awak. Ba kinci awak siku tu. Jadi jangan disalahkan panitia pesantren tak sukses. Jangan, awak kan mudah menyalahkan kadang-kadang bagi. Anak tu bukan anak panitia. Ndak anak Pemko, anak awak ayah jomande. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya tidak ada anak yang akan dibawa lagi. Biasanya kalau ada yang bawa ke bayi itu. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sering itu kan tengok. Saya bawa kemana-mana. Akhirnya nak dibawa itu tidak boleh. Lah pulang pokok segini. Alhamdulillah berkat doa. Lain boleh minta doa Bapak Ibu? Tidak. Lain. Alhamdulillah. Mohon doanya Bapak Ibu. Anak saya yang kedua sekarang sedang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura Bu ya. Mohon doanya Bu ya. Barakallah. Semoga Allah ijabah.
Yang nomor 1 alhamdulillah sudah berada di Mesir, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Desember kapatang barangke. Dari master rumah tangga. Kita sudah komit dengan anak dan keluarga Bapak Ibu. 2007 balik televisi tak hidup lagi di rumah sampai hari kini. TV ado karabang masih ado. Pindah duit lah. Kenapa? Tidak banyak yang ada di televisi itu. Apalagi kalau ada iko. Bapak Ibu, saya lihat kemari iko. Nih, nampak Bu? Kau pada cek kau. 500.000 rupiah kau. Tidak iko dah aku buruk aja kau. Kau contohnya kau. 2 juta, 3 juta. Hati-hati, CD enak lah lagi kau. CD baru. CD, gitu. Untuk aku Gunoe untuk adinyo. Dia untuk ikut juga jual tu. Dalam penelitian ini lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu. Coba abi paket paniknya tu mah. Kadang silok-silok wifi orang bagai. Hati-hati. Kalau belum ada manfaat belum. Saya ngasih anak kapan ini Bapak Ibu? Kita saling berbagi saja. Kelas 3 di SMA atau di Aliyah baru bagi kau. Bukan tak mampu membelikan, tak mau. Habis lah. Kan ada peringatan. Lama saja kan. Cie baru Bapak Ibu, untuk tahun besok lah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, lain terangah belakang Bu. Berarti mic dah rancak. Suruh kali mic rancak loh. Baik, jadi 1, maksimalkan rumah tangga. Rapinya Luqman 3 balik sampai 9 balik. Ajari anak jiwa sosial, ajarinya sabar kalau ada ujian. Jiwa sosial para lu Bapak Ibu. Kadang dari jauhnya mencari je Pak. Lah dakiknya manaku saja. Bantu ndak tahu saja. Ampiang tak telajang puncak hidung awak nyo niang saja. Kadang malengahnya bagai. Kenapa? Itu raso jo pareso pendidikan itu tak diterapkan dalam rumah tangga. Itu bapak, panggil bapak, tu ibu, tu etik, tu kawan ayah tu. Ndak malengah je tu. Sapu orang tu, setidaknya 3S. Senyum, salam, sapa. Assalamualaikum. Beko lah jawab dari jawab di orang tu. Itu jiwa sosial itu. Mengecek orang gaya jadi tinggian suara. Gitu ke Bapak Ibu. Anak-anak kalau ndak awak membimbing dalam rumah tangga startnya akan susah. Boleh Bapak Ibu bandingkan itu. Cari anak yang rajin, yang baik, yang bagus akhlaknya dalam rumah tangganya, rajin ibadahnya dengan anak yang cingkah orang parangaya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru. Saya lihat itu. Iyo tagang-tagang religion jadi mengamal bednya. Kenapa? Proses pendidikan. Jadi 1 adalah rumah tangga. Jadi kalau ingin rancak anak awak start dalam rumah tangga. Ajaran yo nana elok. Nah, ke masjid dengar khutbah. Duduk elok. Jangan balari, jangan ribui. Ribuinyo, balarinya tegur di rumah. Patang layah kecian. Jangan balari. Ya, besok je makalui anak. Tapi kalau, kepatang lah ya kecian, kau kembali pulang lah. Bukan. Tu ndak pendidikan itu, mematikan itu. 1, rumah tangga. Yang kedua, rumah ibadah. Nombor ada kau. Di mana? Iya. Dekat kabu-kabu saya. Baik Bapak Ibu, nyo ndak boleh lama-lama. Apalagi kini kan lah pertengahan. Parui kanyang mato siap-siap namanya ndak ada Bu. Tadi sebut. Ya, rumah ibadah. Rumah ibadah, hati-hati. Kadang awak lai pai solat, ayah lai pai solat, mandi lai pai solat, tapi anak bapak dia saja. Ndak bawa doh. Bawa anak tu, kan Allah telah sampaikan, pelihara dirimu dan keluargamu. Sia keluarga tu anak dan istri kita. Kalau istri lebih dari si. Ya Bu ya. Kan iyo kecapak sekolah. Lain
Masya Allah, empik dalam Al-Quran, betul. Ya, atau terserah kepada bapak salah, ibu je lah. Atur salah deh. Ya, mohon maaf kawan-kawan yang hobi poligami. Kita tidak bahas poligami, tidak usah. Baik, bapak ibu hadirin kaum muslimin, jadi rumah ibadah. Rumah ibadah. Kalau ada anak cucu awak yang di luar, yang di rumah, bawa ke rumah ibadah, bawa dia sholat. Ada orang wirid, bawa dia wirid. Jangan awak senang gaya-gaya. Kadang gaya-gaya sampai wirid. Sekolah mu aku, sekolah anak aku lo, sekolah karuh lo. Ustaz lah mengecek seorang saya bentuk radio le. Sementara orang tu orang azan le gitu kan. Bawa anak-anak tu. Tak boleh dibeda-bedakan. Kalau ada anak yang maribu, yang bagalui di rumah saji, di rumah ibadah, jangan diusir. Jodoh yo tempat lain tu yang hobi mengusir anak. Hei, ribut sah pulang. Oh, yang muari ego pak ku sungai tabala, turun-turun naik sungai gaya ego. Tu takui anak go. Yuk pulang aja. Besok wiri remaja lah panggil lo. Nana atang lah wiri remaja. Ini yang 10 ustaz lah tiba je maraku wiri kan yang tingkai ni kadai ni mati salah kami gosir. Yang balian ko balian. Tidak ada sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngusir anak dari rumah ibadah, tak ada itu. Bahkan Rasul sedang sujud. Sujud itu salat Bapak Ibu. Naik ke pundak beliau Hasan wal Husain, cucu beliau, lain dibantiang dan Nabi gitu. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Pendidikan itu. Jadi dibawa anak. Cuman salah bahasa po tukar rasa, jangan pada dia saja. Masjid kun asal kata dari sajadah kok. Sajadah itu kan sujud tu. Masjid tampik sujud, isi makan itu. Bapak Ibu yang bahasa Arab gitu kan. Tampik sujud memang bukan tampik bagalui, tampik bermain. Itu nangka dituju diajari adab-adab dalam masjid. Jangan anak terlalu ketek, anak aktif ketek baru bawa ke rumah saji. Mulai di pintu tu nyubal lari bak kencak saya. Bantu lapangan bola kaki. Orang sedang sujud nyetendang ke tepung orang. Itu tidak usah bawa marilu. Di rumah saya. Didik di rumah dulu. Kan ada program pendidikan di rumah. Madrasatul Ula Al-Baik. Pendidikan tamat tu rumah tangga. Lah bisa menerima kebenaran baru bawa ke rumah saji. Bapak Ibu, kalau tidak dibawa anak cucu awak ke masjid, siap-siap. Anak cucu kita akan dibawa ke tempat narkoba, ke tempat maksiat. Dalam Ramadan kau awak masih ditelepon oleh orang BNN. Kau dah ke mana? Yo tinggal wia kau. Iya asnya. Yo biasa. Di mana tu? Ada usah sebut ya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi anak-anak remaja awak kau para remaja tu perlu awak selamayan. Ini salah satu program pemerintah bawa anak ke surau masaji. Pesantren Ramadan ini sangat luar biasa, ini bagus, tapi itu akan sukses kalau didukung rumah tangga, rumah ibadah dengan baik. Yang ketiga terakhir, yaitunya rumah sekolah. Bapak Ibu, dengan siapa anak bergaul dia menentukan. Carilah sekolah yang betul-betul menggiring, mengarahkan, membimbing anak awak salamai dunia akhirat. Ibu ya, salamai dunia akhirat. Jangan dunia saja. Ini kadang-kadang kan, nak masuk sekolah tu sekolah tu unggul, tu sekolah tu bagus, tu sekolah tu mahal, sekolah tu kaporit, apa namanya tu? Kaporit apa? Ayo, betul lah, tidak lalu ibu ya. Favorit. Hati-hati itu. Jangan itu yang standar. Tapi mampu menggiring, menyelamatkan anak dunia akhirat. Titik, tidak pakai koma. Bukan dunia saja. Dunia akhirat. Karena nanti kita akan tanggung jawab. Anakmu. Ditanya itu. Kata Rasul seperti itu. Jadi maka selamanya anak-anak awak. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita saling berbagi saya. Allah titipkan anak 4 oleh Allah, semuanya ke pondok pesantren. Pondok pesantren Bapak Ibu. Dan kita senang, kita nyaman.
Yang besar dari Mins masuk pesantren, masuk Man PK Padang Panjang, alhamdulillah dapat beasiswa langsung ke Mesir. Nomor 2 dari CD masuk pesantren, masuk Man PK Padang Panjang, alhamdulillah sekarang sedang proses untuk ke Ummul Qura. Nomor 3 dari Mins masuk ke pondok pesantren, sampai sekarang masih di pondok pesantren, program 6 tahun Buya. Hafalan 30 juz, belum pulang sampai hari ini. Baru tingkat SMA kelas 1 dibawa, masih di pondok. Tujuan kita apa? Menyelamatkan anak. Karena kita tahu, Bang, kenapa abang dimasukkan ke pondok pesantren? Abang tengok tak? Ada anak pondok yang tawuran? Tak ada Buya. Jadi sebelum masuk sekolah tu bapak ibu dibawa anak tu dulu. Jangan awak saja, bawa anak tu. Tuh, calik. Pantau ke dalam tu. Tuh, calik situ. Awak bawa ibu dalam dan luar kota. Nah, tiba di rumah baru tanya, abang mau masuk ke mana? Kalau situ Pak, enggak. Kenapa? Nampak tadi puntung rokok di pesantren tu. Bang tu rokok tu. Kalau enggak ustaz dah merokok, santri merokok. Ha, silang cik tu. Situ Pak, enggak ada ijazah tu. Ngaji saja. Ngaji kitab je lah. Ha, silang tu. Situ Pak, sekolah. Abang nyaman. Yang ke sekolah inyo hendak awak tu. Dia yang akan menjalani. Ini kadang-kadang kan orang gaya dengan sekolah bagai. Masuk tu di. Kadang-kadang kawan kau mengikuti kawannya lah bagai. Anak kau. Hati-hati Bapak Ibu. Dan yang keempat sekarang alhamdulillah alun tamat sedih tu. Kan alun ujian tu dah. Ha, alun ujian alun. Alun tamat sedih kan. Alhamdulillah sudah diterima di pondok pesantren perempuan di luar Kota Padang. Ah, dua ibu-ibu datang pe awak tu jalan ni. Ndak sayang jo anak macam pan anak jauh-jauh sedoe. Ibu tempat lain dah siko do. Bu, jauhan anak kini dulu daripada awak lagai besok nyo campan ke panti. Panti apa? Ah, le tahu ibu kan. Namuah ibu. Ndak inyo sibuk karajo. Siang malam suami istri. Mungkin awak seorang doh. Ama ju sia tinggal ama di situ sedih. Awak nang gae ke iyo le jawab. Iyalah. Malahan yang babayonyo ada dengan tega ma daripada awak mencari pembantu ama di rumah dia maupun anak awak dia. Jadi kita nang gae go iyalah secara ndak langsung anak menjadikan orang tuanya pembantu di rumah tangganya sendiri. Mohon maaf risiko ndak ada tempat lain. Hati-hati itu dulu awak anak yang awak bian kini anak-anak ele besok sialai anak-anak sudah tu anak-anak ele. Jadi bilo je orang kai gai-gai untuk khusus untuk ibadah. Tak boleh. Tak ada dalilnya itu. Jadi penting Bapak Ibu, kan cucu, iyo cucu awak. Cucu silakan. Saya alhamdulillah Bapak Ibu punya istri dan istri saya perempuan. Bako galak ibu, nak percaya ibu dah. Benar. Dan istri saya 4 anaknya. Ibu dia taman uang lah bagai. Tak boleh kita bilang, tak boleh. Awak yang wajib. Waktu almarhum orang tua kita, mertua kita masih ada. Jadi kalau beliau ingin menjapui cucu ngasuh silakan. Beko sore pui dia. Yang wajib tu awak. Jadi pola pendidikan Bapak Ibu. Selamatkan anak, rumah tangga, rumah ibadah dan rumah sekolah. Kalau andaikan ada di sekolah tu masalah yang tak baik, yang kurang baik, selesai nelelo. Jangan main ancam saya tutup. Sekolah tu ada LGBT, ada bully, ada ini semacamnya. Bukan. Itu tidak menyelesaikan masalah tu doh. Andaikan ada di rumah Bapak Ibu manci, untuk menghilangkan manci, apa ke rumah harus dibakar? Hah? Enggak kan? Tapi bah tangkuk semanci tu, bawa ke muaro. Enggak buka iya dingin Buka iya dingin tu Kabeh. Jalan tarui pondok pesantren, sekolah-sekolah agama. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai itu mengancam tidak menyelesaikan masalah. Ini mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam mendidik anak-anak kita, karena ini adalah tanggung jawab kita dunia akhirat.
Demikian saja dalam penyampaian nabo tadi, kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang ngalui hirono pici dek kurang kuni atau masakan terlebih mata, maafkan nabo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling memaafkan. Mohon maaf Buya, karena kan memang satu kali ini cuman saya di sini karena beliau agak terlambat dulu. Karena pagi aja yang bisa, yang malam udah penuh. 2026 hampir penuh lah gitu kan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam dunia dan akhirat. Alhamdulillah minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat